Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari kitab 1 Samuel 15 ayat 1-12 dengan tema Waspadalah terhadap persepakatan gelap. Sahabatku, dalam kisah ini kita melihat Absalom putra Daud yang merencanakan sebuah persepakatan jahat untuk merebut tahta kerajaan dari ayahnya. Absalom mengambil hati rakyat Israel dengan cara membujuk mereka untuk berpihak padanya dan merobohkan pemerintah yang sah. Ia berhasil membangun reputasi baik dan menjadi sosok yang dicintai rakyat. Tetapi sayangnya, kebaikan reputasi tersebut sengaja dibangun untuk mengayomi hasratnya untuk berkuasa dan menjadi raja. Dalam hal ini, Daud perlu menjadi contoh yang baik bagi kita. Daud selalu berupaya untuk mempertahankan keadilan dan tindakan yang benar di hadapan Allah. Dan sejalan dengan hal itu, ia selalu waspada terhadap persepakatan jahat dan tipu muslihat yang diciptakan oleh musuh-musuhnya. Seperti yang kita lihat pada kisah ini, Absalom merencanakan segala sesuatunya dengan sangat hati-hati dan licik. Dan Daud sadar bahwa segala sesuatunya telah direncanakan sejak awal. Ayat 1. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Dalam ayat ini, kita melihat bagaimana Absalom mempersiapkan diri untuk merencanakan persepakatan jahat. Dia mengumpulkan sumber daya dan tentara untuk membantunya dalam pelaksanaan rencananya. Ini menunjukkan pentingnya persiapan dan pengumpulan sumber daya dalam merancang kejahatan. Ayat 2. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya. Orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu." Tafsiran: Absalom menggunakan teknik manipulatif dengan memposisikan dirinya sebagai seseorang yang dekat dengan rakyat biasa. Dia memanfaatkan situasi untuk berbicara dengan orang-orang biasa dan berpura-pura menjadi teman mereka untuk memperoleh dukungan. Ini menunjukkan betapa liciknya persepakatan jahat dan kekuatan manipulasi dalam mencapai tujuan mereka. Ayat 3. Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Tafsiran: Absalom menggunakan janji yang menarik dan manipulatif bagi rakyat untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan mereka. Dia menawarkan keadilan yang benar untuk mendapatkan dukungan mereka. Ayat 4. Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil." Dengan menggunakan terus-menerus teknik manipulasi dan janji-janji, Absalom berhasil memenangkan hati rakyat dan bahkan mengadu domba mereka terhadap ayahnya. Ini menunjukkan betapa berbahayanya manipulasi dan cenderung menghindari mereka yang menyangka berhasil memenangkan hati orang lain. Ayat 5. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Tafsiran: di sini kita melihat bagaimana Absalom berbuat licik. Dia seolah-olah mengulurkan tangannya kepada rakyat yang terindas. Padahal di balik itu semua, dia punya rencana yang jahat. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana orang miskin dan tertindas selalu jadi alat untuk memanipulasi kebaikan. Ayat 6. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Tafsiran: Absalom berhasil dalam usahanya untuk memperoleh kepercayaan rakyat dan membuat mereka senang dengan pelayanannya. Namun, dia benar-benar memanipulasi situasi dan melupakan kewajiban utamanya sebagai anak yang harus menghormati dan patuh kepada ayahnya. Ayat 7. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi, supaya di Hebron aku bayar nazarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan." Tafsiran: Absalom menunggu 4 tahun untuk melancarkan rencananya. Pada akhirnya, ia meminta izin kepada Daud untuk memenuhi kewajiban keagamaannya yang seolah-olah berniat baik. Namun, dalam kenyataannya,
Ia hanya menggunakan kesempatan ini untuk menundukkan rakyat Hebron ke pihaknya dan segera memulai pemberontakan terhadap raja. 8-9. Sebab hambamu ini, ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernazar, demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan. Lalu berkatalah raja kepadanya, pergilah dengan selamat. Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Ayat 10. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah. Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Absalom mengadakan konspirasi rahasia terhadap ayahnya. Dia meletakkan mata-mata untuk melacak pergerakan Daud dan memastikan bahwa rencana jahatnya berjalan lancar. Absalom menggunakan strategi yang sangat licik dan memerlukan ketekunan untuk niat jahatnya berhasil terwujud. Ayat 11. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Tafsiran, di sini kita melihat bahwa dia sudah merancang kesepakatan ini dengan sempurna, sehingga orang-orang yang turut bersamanya dan tamu undangan tidak mengetahui bahwa ada rencana yang sangat jahat. Ayat 12. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Absalom merayakan pemberontakannya terhadap Daud dengan mempersembahkan kurban, dan mengirim pesan ke kota suku Yehuda untuk meminta bantuan dari salah satu penasihat Daud, Ahitofel. Seperti yang terlihat dalam kisah ini, bahaya dapat mengintai kita dari dalam. Dengan orang yang kita anggap sebagai teman ternyata telah bergabung dengan musuh. Oleh karena itu, kita harus hati-hati dalam mempercayai orang lain dan memeriksa akar motif mereka. Sahabatku, sebagai orang Kristen, kita diberikan alat yang kuat yang selalu dapat membantu kita untuk menghadapi musuh kita, yaitu doa. Dan selalu berdoa kepada Tuhan dalam situasi apapun dan memohon bimbingannya dalam menghadapi semua persepakatan jahat yang datang menghadang. Dalam 2 Samuel 15 ayat 31, kita melihat bahwa Daud memohon kepada Tuhan untuk memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi persepakatan Absalom. Selain berdoa, kita juga harus memikirkan segala kemungkinan yang akan terjadi jika kita terjebak dalam persepakatan jahat. Kita harus membangun rencana dan strategi yang dapat membantu kita untuk menghindari penipuan atau pengkhianatan dari musuh kita. Kita harus membentuk hubungan yang sehat dan kuat dengan Tuhan, serta terus memperkuat iman kita dengan banyak membaca firman Tuhan, sehingga kita selalu bisa membaca tanda-tanda dan mengerti kesediaan Tuhan. Saudara-saudara, waspadalah terhadap persepakatan jahat. Kita harus belajar dari kecerdasan Daud dalam menghadapi musuhnya, dan selalu berdoa dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Kita harus membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan dan membentuk strategi yang tepat guna menghadapi tipu muslihat musuh kita. Tuhan selalu menyertai dan memimpin kita dalam setiap langkah-langkah kita dan bersamanya. Kita selalu dapat menghadapi persepakatan jahat dan segala macam tantangan hidup dengan percaya diri. Amin.